Oke, perkenalkan nama saya Rizky Pratama dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai setan number. Oke, di sini saya mulai dulu dari pengantar, yaitu mutu solar sebagai bahan bakar mesin diesel. Mesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang sering kita jumpai, terdapat beberapa pilihan solar yang ditawarkan. Misalnya solar biasa, biosolar, dan Pertamina Dex. Dari ketiga contoh solar tersebut, yang membedakan adalah mutu solarnya. Jika bensin yang digunakan sebagai ukuran adalah angka oktan, untuk solar yang digunakan adalah setan number. Semakin tinggi setan number, semakin baik pula mutu solar tersebut. Nah, di sini saya ada isinya, itu pengenalan, apa itu pengertian dari setan number. Yang kedua, isi kandungan, jenis senyawa hidrokarbon apa sih yang menjadi ukuran untuk setan number. Yang ketiga, standarisasi. Bagaimana standarisasi cara pengukuran setan number dari suatu bahan bakar diesel? Peningkatan. Ini yang terakhir, bagaimana cara peningkatan setan number dari suatu bahan bakar diesel. Nah, di sini apa itu setan number? Angka setana adalah suatu indeks yang biasa digunakan bagi bahan bakar motor diesel untuk menunjukkan tingkat kepekaannya terhadap detonasi atau ledakan. Nah, angka setana atau setan number bukan untuk menyatakan kualitas dari bahan bakar motor diesel, tetapi menyatakan kualitas dari bahan bakar diesel. Untuk menyatakan angka setana atau untuk menyatakan keterlambatan pengapian dari suatu bahan bakar. Nah, di sini angka setana adalah angka dari 0 sampai 100 yang menunjukkan kualitas pembakaran relatif solar. Jika semisal bahan bakar diesel terdiri dari setan yang murni, maka bahan bakar ini akan memiliki angka 100 yang berarti sangat mudah terbakar. Berarti 100 ini sangat mudah terbakar. Bahan bakar diesel yang mengandung ratusan hidrokarbon yang berbeda, sedangkan minyak tanah hanya mengandung satu. Berarti yang terendah itu adalah minyak tanah. Jadi dia pembakarannya itu sangat rendah. Kalau kita coba di kehidupan sehari-hari, itu pasti tahu itu. Nah, angka setana rendah dapat menyebabkan mesin diesel lamban dan memiliki ambisi yang lebih tinggi. Akibatnya, pembakaran yang tidak efisien dan angka setana yang lebih rendah juga sulit dinyalakan. Contohnya tadi minyak tanah yang mungkin setan number 1 yang sangat sulit terbakar. Nah, bahan bakar dengan angka setan yang lebih tinggi menyala lebih cepat serta melakukan proses pembakaran yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya mesin. Berarti semakin tinggi setan number semakin baik. Di seluruh dunia, banyak negara yang menetapkan standar angka setana minimum untuk bahan bakar diesel yang berkisar antara 40 sampai 51. Nah, 51 ini Pertamina Dex. Kalau kita jumpai di SPBU Pertamina Dex itu setan numbernya itu 51, sedangkan Dexlite itu 48. Mungkin solar biasa itu 40 paling rendah, sedangkan biosolar itu 45 yang saya tahu. Nah, dalam mesin diesel tertentu, bahan bakar dengan setana yang lebih tinggi akan memiliki periode penundaan pengapian yang lebih pendek daripada bahan bakar yang memiliki setana rendah. Nah, next. Yang kedua, jenis senyawa hidrokarbon apa sih yang menjadi ukuran untuk setan number? Pada dasarnya, senyawa hidrokarbon penyusun bahan bakar bensin dibagi menjadi parafin, neptanik, aromatik, dan olefin. Senyawa hidrokarbon parafin dan neptanik adalah senyawa hidrokarbon jenuh dan memiliki setan number tinggi, sedangkan senyawa hidrokarbon aromatik dan olefin adalah senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dan memiliki setan number rendah. Yang ketiga, bagaimana sih cara pengukuran setan number dari suatu bahan bakar diesel? Nah, di sini kita menghitung angka setana, yaitu bisa dapat dilakukan beberapa cara. Nah, di sini ada cara pengukuran angka setana. Yang pertama itu ialah menggunakan mesin kooperatif full research. Nah, mesin ini itu merasio kompresi yang akan ditambah sehingga waktu antara masuk bahan bakar dari sini nih, masuk
Dan pengapian angka setana pun dihitung dengan mencari tahu campuran setana atau heksadekana dan eksosetana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan mesin ignition quality tester atau IQT. Nah, IQT ini metodenya ini lebih mudah dibandingkan si CVR ini atau Cooperative Full Research, karena bahan bakar diinjeksikan ke ruang dengan volume ledakan konstan. Waktu di antara mulanya injeksi dan kembalinya tekanan ruang ledakan disebut keterlambatan ignition delay. Lalu digunakan untuk menghitung angka setana dengan relasi inverse empiris ke ignition delay. Ya, contohnya seperti inilah. Ini masuk, nanti dihitung dari sini. Next, yang keempat, bagaimana sih cara peningkatan set number dari suatu bahan bakar diesel? Nah, peningkatan angka setana yang pertama di sini ada upgrading. Proses upgrading berarti memperbaharui, menambahkan, yang dimana senyawa aromatik olefin dijenuhkan dalam suatu reaktor bertemperatur tinggi dengan menambahkan gas hidrogen, sehingga senyawa aromatik berubah menjadi naphtana dan olefin menjadi parafin. Nah, yang kedua ialah mencampurnya dengan biodiesel. Biodiesel ini apa? Contohnya kelapa sawit. Kelapa sawit ini contohnya nanti beberapa sekian persen. Misal solarnya itu 80%. Kelapa sawitnya 20%. Nah, contohnya segitu. Nah, semakin tinggi presentasinya, ini presentasi biodiesel yang dicampurkan, semakin tinggi angka setana yang didapatkan. Berarti semakin tinggi misal presentasi kelapa sawit ini, semakin tinggi pula angka setana yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah menambahkan bahan aditif. Nah, kalau dalam bahan bakar bensin ada yang namanya oktabuter tuh, oktan booster atau peningkatan oktan, nilai oktan. Maka bagi kendaraan penggunaan bahan bakar diesel ada namanya setan booster. Nah, setan booster ini gunanya untuk meningkatkan nilai setan pada bahan bakar solar yang digunakan. Nah, inilah yang disebut dengan zat aditif tadi, menambahkan zat aditif ini tadi di solar. Selain sebagai peningkat nilai setan, produk aftermarket ini juga bisa berguna sebagai pembersih injektor. Jadi ada dua functionnya tuh jika dicampurkan ke dalam solar. Tetapi tidak hanya membawa manfaat, aditif solar untuk bahan bakar mesin diesel sebenarnya juga bisa merusak injektor bahan bakar. Nah, sebab zat satu ini adalah senyawa kimia yang mampu merusak komponen di dalam injektor diesel. Kandungan kimia aditif di dalamnya juga memicu injektor lebih cepat mengalami pengikisan. Oke, dari sekian yang saya jelaskan, mohon maaf jika ada salah kata atau salah referensi isi dari presentasi set number saya. Saya terima kasih kepada Ibu Tamalia selaku guru mata pelajaran kimia saya dan guru pembimbing saya. Sekian